Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukruhu wa ala taufiqihi wa binani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman bi sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wassalatu wassalamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Puji mutlak milik Allah Tabaraka Ta'ala yang sudah memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita semua. Maka jangan pernah lepas lisan kita untuk terus memuji Allah yang Maha Baik dan terus mensyukuri apa yang sudah kita terima selama ini. Karena Allah Tabaraka Ta'ala Thayyibun Maha Baik, memberikan semua kebutuhan dan keinginan kita, baik yang diminta ataupun yang tidak kita minta, semuanya Allah kasih. Maka rasa syukur ini harus berbanding lurus dengan ketaatan kita, semangatnya kita dalam menuntut ilmu. Karena ini semua wujud dari rasa syukur kita. Syukur tidak hanya sebatas di lidah kita mengucapkan alhamdulillah, tapi teraplikasikan atau terwujudkan dalam keseharian kita. Memperbanyak ibadah ini merupakan wujud rasa syukur. Sebagaimana Rasulullah SAW dahulu ketika diberi kenikmatan yang banyak, Al-Kautsar, inna a'tainaka al-Kautsar, sesungguhnya Allah sudah memberikan kenikmatan yang banyak melimpah kepada Nabi Muhammad. Maka Nabi tidak malah kendor semangat ibadahnya, semangat dakwahnya, tapi beliau malah menambah lagi semangat beribadah kepada Allah. Ya, sampai dikisahkan sholat malam beliau begitu lama. Kata Aisyah radhiyallahu anha, jangan tanya baik dan bagusnya sholat Nabi. Ya, saking bagusnya, saking lamanya. Ini wujud rasa syukur Nabi kepada nikmat Allah yang diterima. Maka kita pun mewujudkan rasa syukur selain lisan kita mengucapkan alhamdulillah. Juga kita harus tambah semangat lagi beribadah, tambah semangat lagi menghafal Quran, tambah semangat lagi belajar ilmu agama. Ya, karena ini merupakan bagian dari ibadah. Salawat serta salam semoga tetap dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, tabi'in yang mereka sudah berlelah-lelah memperjuangkan dan menyebarkan agama ini hingga agama syariah, qawaid, aturan Allah Ta'ala bisa sampai kepada kita semua. Dan ini nikmat yang lain yang Allah berikan, diutusnya Nabi. Kata Al-Imam Syekh At-Tamimi, diutusnya Rasulullah SAW ini bentuk kasih sayang Allah kepada manusia. Kalau tanpa ada pengutusan Rasulullah SAW, tanpa ada para nabi, mungkin tidak mengenal
Nabi Muhammad sareng para sahabat. Karena hari ini banyak yang mengecilkan peran mereka, bahkan banyak yang membenci para sahabat. Ya, kita tidak, karena ini sebuah nikmat, maka kita tumbuhkan kecintaan kita kepada orang-orang yang sudah berjasa untuk menyebarkan agama dan Al-Quran, yaitu mereka Nabi, para sahabat, dan generasi-generasi setelahnya. Kenal mereka, pelajari sejarahnya, orang-orang besar, orang-orang mulia, orang-orang yang dijamin masuk surga. Tumbuhkan rasa cinta hingga tidak ada lagi ruang di hati kita untuk mencintai selain mereka. Karena ini bagian dari syariat, mencintai para sahabat, ya. Bagian dari sunnah Nabi. Karena Nabi pernah berkata, siapa yang mencela sahabat berarti mencelaku. Ya. Ya, maka pelajari, ada kitab sirah, ada kitab para sahabat, biografi mereka. Ya, banyak kitab-kitab termasuk yang lengkap, ya, yaitu kitab Syiah Alam Mubarak karya Imam Az-Zahabi. Baik adik-adikku yang saya cintai karena Allah dan yang saya muliakan, para asatidzah di sini. Mereka mungkin sudah banyak biasa untuk membimbing antum semua dalam belajar, ya, Al-Quran. Ya, ambillah adab dari mereka, ambillah akhlak mereka, keseharian mereka yang dipertontonkan. Lihat, ya, bagaimana mereka bersikap, para guru-guru kita, ya, lihat mereka, ambil adabnya selain ambil ilmunya. Ya, jangan pernah kita tidak punya adab sama mereka, para guru yang sudah berulang-ulang membimbing kita dalam belajar, mengarahkan kita, memotivasi kita untuk terus bersama Al-Quran. Ya, muliakan mereka. Insya Allah ilmu antum bakal barokah dan dimudahkan sama Allah untuk belajar. Baik, kita lanjutkan, ya, pembahasan kita At-Tibyan. Ini seputar pembahasan Al-Quran dan pembawa Al-Quran. Bab yang pertama, fi atrofi min fadilati tilawatil Qur'ani wa hamalatihi. Ini bab kemuliaan, ya, dari keutamaan tilawah Quran, membaca Quran, wa hamalatihi, dan pembawa Al-Quran. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala membawakan bab ini, ya, yaitu bab keutamaan tilawah. Tilawah ini berbeda nanti katanya dengan qiraah. Tilawah ini menurut para ulama bahasa, ya, lebih ke bukan hanya sekedar membaca, ya, tapi lebih dalam daripada membaca, ya, membaca mentadaburi, ngelanyepan makna-makna Al-Quran. Ini tilawah, dan tilawah banyak di Al-Quran. Ya, idza tutla alaihim ayatihi, tutla itu dari tilawah, tala yatlu tilawatan. Ya. Membaca bukan hanya sekedar membaca, tapi menelaah, memotolaah, mentadaburi, menghayati maknanya. Lebih bukan hanya sekedar di lidah, tapi menghadirkan seluruh panca indera kita, termasuk hati, untuk membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini diungkapkan oleh penulis
sampaikan. Yang pertama, Quran ayat surah Fatir 29. Ya. 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran, kitab Allah, ya. Wa aqamus sholata dan mendirikan sholat, wa anfaqu mimma razaqnahum dan menginfakkan sebagian rizki yang diberikan kepada mereka, sirron wa alaniyatan, baik secara tersembunyi infaknya atau terang-terangan, ya, sirron wa alaniyah, yarjuna tijaratan lan tabu. Dia lakukan itu, ya, baca Quran, sholat, zikir, infak, dilakukan hanya mengharap, yarjuna, mereka hanya mengharap tijaratan lan tabu, perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Jadi antum belajar seperti ini, baca Quran itu sedang berniaga, berdagang, berbisnis dengan siapa? Dengan Allah. Nanti Allah yang kasih keuntungan yang tidak akan pernah rugi. Ya. Tidak akan pernah rugi. Berbisnis dengan Allah nggak akan pernah rugi. Nggak ada ruginya. Antum di sini sedang cangkel, ngelawan tundung, ngelawan males, ngelawan semuanya, godaan-godaan syaitan. Ini lagi berniaga sama Allah, dan keuntungannya lebih besar daripada yang hari ini ada di pasar. Ini lebih besar keuntungannya. Waktu ta'lamun, namun anjir terang, paham, tahu bahwa keuntungan di sini lebih besar daripada keuntungan yang diraih di pasar-pasar pada hari ini, subuh ini. Ini lebih besar. Makanya para ulama, orang-orang soleh itu gak pernah meninggalkan majelis ilmu, gak pernah meninggalkan sholat subuh berjamaah. Kalau antum lihat di pasar, sholat subuh berjamaah sudah lewat, ya, banyak pelanggan yang susah ninggalin, ya, kesiangan subuhnya, tahajud lewat. Kita dari malam tadi tahajud, sholat malam, belajar sama Allah, sholat subuh berjamaah, zikir pagi, termasuk hari sekarang menuntut ilmu sama-sama. Ini sedang bisnis sama Allah, tijar sama tabur. Maka banyak bahasa dari Quran itu membawakan tijar, ya, perniagaan sama Allah. Karena ini lagi berbisnis, berdagang sama Allah, dan jual beli sama Allah tidak akan pernah rugi. Ya, untungnya gede. Ya, maka Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau itu kebiasaannya, ya, sholat subuh berjamaah di masjid, zikir sampai perutnya merasakan lapar. Ini dilakukan sepanjang hayat, sepanjang hidup. Zikir sama Allah setelah sholat subuh. Kita zikir pagi aja sudah berusuhan, ya. Jangan nikmati zikir, puji Allah, doa sama Allah, minta sama Allah, menggantungkan harapan sama Allah. Pengen hafal Quran, mudah gantungkan harapan itu sama Allah. Ya, minta doa orang tua. Tapi yang pertama, menggantungkan harapan sama Allah. Ini lagi berdagang sama Allah, berbisnis. Terus Allah lihat keseriusannya, minta doa sama orang tua, minta doa sama guru-guru, pembimbing, takdir kita. Nah, insya Allah akan dimudahkan sama Allah. Ya. Nangis-nangis di pojok masjid, ya Allah, abdi teh hafal Quran. Ya, harapan abdi, harapan sepuh abdi, kolot abdi
sekali. Orang tua saya ingin kesini tuh ingin hafal Quran, mudahkan. Ini cara menggantungkan berbisnis dengan Allah. Dan saya usahain tuh beliau tuh sampai ngerasa perutnya lapar. Ya perutnya para ulama beda dengan perutnya kita. Kita tuh setengah 6 ya lapar, jam 6 ya lapar. Kalau perut ulama tuh ya, sampai sekitar jam 9, 10 beliau baru bergegas pulang ke rumah. Padahal beliau sangat sibuk. Nah, ulama besar. Ya. Saya Husaini, saya bin Baz, ini subhanallah. Ini kebiasaan. Karena mereka paham sedang berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala, keuntungannya lantabur, nggak akan pernah rugi. Nggak akan pernah rugi, nggak ada ruginya. Di sini ayat ini surat Fatir ya innal ladzina sesungguhnya orang-orang yang salah satunya yaitu yatluna kitab yang membaca Al-Qur'an, tilawah Quran, menghafalnya, ya, mempelajari maknanya. Ya, ini seperti berbisnis dengan Allah yang tak akan pernah rugi, dan kita berharap itu. Ya, yarjuna mengharapkan itu semua. Ya, mengharapkan perniagaan dengan Allah yang pasti untungnya besar, tak akan pernah ada ruginya. Ya. Di surah Fatir ayat 20 ya, 20. Terus Allah Subhanahu wa taala pun berfirman dalam surah Al-Fatir juga ayat 19. Ini menjelaskan bahwa keutamaan Al-Quran ini bagaikan berbisnis dengan Allah, dan Quran ini bagaikan cahaya penerang, ya, cahaya penerang jalan buat kita menjalani kehidupan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wa ma yastawil a'ma wal basir walad dhulumatu walan nur. Sesungguhnya wa ma yastawi, dan tidaklah sama, ya, tidaklah sama al-a'ma, orang-orang yang buta, wal basir, dengan orang-orang yang a'ma, buta, wal basir, dan orang-orang melihat. Ya sama, orang yang buta dengan orang yang bentak, nggak akan sama. Orang yang melihat tuh terang benderang, ya, bisa menjadi bisa berjalan dengan baik karena penglihatannya bagus. Berbeda dengan orang yang buta, dia nggak akan pernah bisa berjalan dengan baik, ya, meraba-raba. Ini digambarkan, ditafsirkan bahwa Quran ini cahaya. Ya, ketika kita jahil dengan Al-Quran, jauh dari Quran, maka dikategorikan menjadi orang yang buta. Ya, buta petunjuk dari Allah melalui Al-Quran, buta petunjuk dari Nabi Muhammad SAW dari hadis. Ya. Karena khairul kalam, ya, wa khairul kalam, sebaik-baik perkataan kalam Allah adalah kalam Allah. Wa khairul huda, kata Rasulullah SAW, dan sebaik-baik huda, petunjuk, ya, huda Rasulullah SAW, petunjuk Nabi Muhammad SAW. Ya. Maka ketika Quran hadis ini sebagai sumber petunjuk yang mengarahkan jalan kita, cahaya buat kita, orang yang buta dengan Quran dan orang yang melek dengan Quran ini sangat berbeda. Wa ma yastawil a'ma wal basir walad dhulumatu walan nur.
Beda sekali beda sekali antara kegelapan, wan nur dan cahaya. Beda. Maka orang yang jauh dari Quran dikategorikan jadi orang yang buta dan sedang berada dalam kegelapan. Makanya dulu orang-orang Quraisy disebut zaman jahiliyah, zaman kegelapan, kejahilan. Kenapa? Bukan berarti mereka tidak pintar, IQ mereka bagus. Abu Jahal disebut Abdul Hakam, mun aya nama master hukum, sarjana hukum, Abu Jahal. Tapi maka disebut Abu Jahal, bapaknya kejahilan, bapaknya kebodohan, karena mereka buta dari petunjuk Nabi, buta dari Quran, ya, menolak Al-Quran. Orang-orang yang jauh dari Quran ini ya buta mereka, gak paham dengan cahaya petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka berbeda dengan orang yang melihat dengan yang buta, beda orang yang menutup dengan yang membuka. Ya. Ya. Sangat berbeda. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 50, Qul hal yastawil a'ma wal basir afala tatafakkarun. Katakanlah, apakah sama orang yang a'ma, buta, wal basir dengan orang yang melihat? Afala tatafakkarun. Apakah engkau tidak berpikir? Kita sudah paham kan? Orang sebodoh-bodohnya kita pasti bakal bisa membedakan orang yang buta dengan orang yang bisa melihat. Ya. Sangat beda. Maka peringatan dari Allah Tabaraka Ta'ala di dalam surat Al-Isra ayat 72, ya, wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma. Barang siapa yang di dunia buta, maka Allah akan butakan nanti di akhirat. Ya. Bukan orang yang buta di dunia nanti buta lagi di akhirat. Bukan. Buta di sini adalah buta dengan petunjuk, buta dengan Al-Quran, buta dengan hidayah, buta dengan peringatan-peringatan Allah dan Rasulnya. Mereka nggak peduli sama ini. Mereka mengabaikan Quran. Maka orang seperti ini dikategorikan jadi orang yang buta dengan Quran. Gak tahu bacanya, gak tahu cara bacanya, gak tahu tanda-tanda doa dalam Quran, gak tahu, gak paham dengan ilmu riwayat Quran, gak paham dengan ilmu rosem Quran, gak tahu cara baca yang benar Quran, apalagi tidak paham dengan artinya. Mereka dikategorikan jadi orang yang buta. Ya. Maka orang yang buta hidayah, buta Quran, buta petunjuk di dunia, Allah butakan lagi nanti di akhirat. Ya. Allah butakan lagi nanti di akhirat. Buta dengan peringatan ayat-ayat Allah. Maka di dalam surat Toha ayat 124, ya, waman a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka, ya, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ya. Barang siapa yang mengabaikan peringatan Allah, Quran, abai sama Quran, tak membacanya, tak mendengarnya, tak melihatnya, tak membacanya, tak mentadabburinya, tak mengamalkannya, tak menyampaikannya lagi kepada yang lain, ya, maka orang seperti ini akan menemukan ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sempit, ya, kehidupan yang
kehidupan yang susah, dadanya sempit, jauh dari Quran. Kenapa? Karena orang buta ini nggak bisa bebas berjalan, nggak bisa bebas berjalan. Apalagi di lantai 2 mau ke bawah tuh hati-hati orang buta nih. Nggak seperti kita orang yang trans, ya, cepat berjalan. Ya. Maka sempit hidupnya, nggak paham petunjuk, ya, nggak tahu cahaya Quran, cahaya petunjuk dari Allah SWT. Orang ini nggak tentu arah hidupnya, terus Oyong hadir, teguh, punya prinsip yang teguh yang dia pegang dalam menjalani hidup. Kabawa angin kan itu hadir. Ya. Tapi orang yang teguh memegang Quran, dia tetap dalam pendirian. Dia tahu langkah-langkahnya tuh pasti. Orang yang melek bisa melihat tuh itu. Ya. Pasti langkahnya tuh. Karena Quran itu sebagai penerang. Tapi orang yang mengabaikan Quran, buta karena petunjuk itu susah hidupnya. Susah. Kok kelihatannya orang-orang kafir yang jauh dari petunjuk Sigano gampang. Itu penglihatan dohir kita. Ya. Mereka banyak yang susah, sempit hatinya menjalani hidup. Jangan tertipu dengan mata kita. Antum di sini duduk nyari ya, cangkel, naon Sigano tergembira. Padahal hati antum untuk tenang di majelis ilmu. Ya. Secara kasat mata orang luar melihat kita di sini kayak yang gak semangat, kayak yang tidak bahagia, diem gitu. Tapi hati antum tenang. Hati kita ini di majelis ilmu itu sakinah. Ya, walaupun secara pandangan mata cara likir Sigano ya, cangkel naon. Terus antum lihat di klub-klub malam, di diskotik, mereka seperti secara kasat mata penglihatan dohir kita, mereka seperti berhura-hura, bergembira, bernyanyi-nyanyi, tertawa terbahak-bahak, padahal hatinya sempit. Serius ya. Jangan tertipu dengan mata. Jangan tertipu. Orang kafir nih baluna, nih jauh di Quran, sengsara ini, nggak bahagia. Ya. Maka banyak di antara mereka ya, yang bunuh diri, yang lari ke minuman keras, narkoba, karena nggak bahagia, nyari kebahagiaan hati. Bahkan banyak artis-artis dunia terkenal, populer, kaya raya, mati bunuh diri. Ya. Mati bunuh diri. Cobain penyanyi terkenal masa muda saya dulu, band terkenal internasional, bunuh diri. Padahal apa yang sudah dicapai, sudah terkenal, bahkan terkenalnya bukan senegara, sedunia. Ya. Terus kaya, penghasilan banyak, harta mewah, mobilnya, rumah, bunuh diri, nggak tenang hati, sempit. Ya. Banyak yang seperti ini. Michael Jackson, terkenal sedunia, kaya raya, rumahnya juga mungkin lebih dari ini luasnya. Ya. Tidur di kasur yang empuk, beda dengan kita. Ya. Tidur di hanya sekedar alas. Ya. Beda dengan, apalagi dibandingkan dengan Rasulullah SAW.
kasurnya jauh beda, tapi Rasul tuh nyaman gitu. Kalau dia tuh mau tidur pakai obat penenang, nggak bisa tidur. Ya, orang yang nggak bisa tidur itu orang yang gelisah hatinya. Antum kalau lagi gelisah hati susah tidur kan? Ya, ingat orang yang susah tidur tuh orang yang gelisah, sempit, nggak bahagia. Jangan tertipu dengan mata. Wah, ini senang, mobil boga, motor boga, kendaraan boga, imam gede, harta boga, duit, ulah katipu. Nih kebahagiaan sesungguhnya antum duduk di sini belajar Quran sama-sama Quran. Ingat peringatan dari Allah. Allah nggak akan pernah bohong. Keterangannya nyata jelas. Wa man a'rada an dzikri fa innahu ma'isyatan dhanka. Jauh di Quran, jauh dari petunjuk kegelapan, jauh dari cahaya poe. Nggak enak hidup dalam kegelapan, apalagi kegelapan kejahilan, buta dari petunjuk Quran. Sempit hidup, sempit, nggak bahagia. Demi Allah nggak bahagia. Sok antum lihat ke malam, kayak bernyanyi, awak terbahak, sempit itu, susah. Mereka nggak tentu arah, melangkahkan kakinya tuh harus gimana. Kita punya agama, agama itu cahaya. Kita punya Quran, Quran itu cahaya, petunjuk jalan. Langkah kita tuh terarah, pasti. Ya. Tujuan hidup tuh jelas kita. Ada Quran. Beda dengan jauh dari Quran. Ya, berbeda sekali dengan orang yang jauh dari Quran. Maka meleklah mata kita dengan Quran. Meleklah. Ya. Orang yang buta petunjuk, buta Quran, buta di dunia, Allah akan butakan lagi nanti di akhirat. Orang yang memalingkan atau tidak mengindahkan peringatan Allah Quran, ainahu ma'isyatan dhanka, hidupnya sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dibangkitkan dalam keadaan buta. Ya, surat Toha 124, 25, 26. Maka bertanya, kenapa aku di dunia melihat, sekarang Allah butakan di akhirat? Karena engkau mengabaikan Quran, melupakan aku, maka aku akan lupakan. Lihat, orang yang tidak berbisnis dengan Allah, Allah lupakan lagi. Orang yang berbisnis dengan Allah, belajar Quran, ngafalin Quran, ini bisnis sama Allah, Allah akan kasih tijaratan tabur, bakti keuntungan yang banyak, tidak akan pernah rugi. Ya. Ini hukum kausualitas, hukum timbal balik. Pengen dicintai, cintai orang. Pengen disayangi, sayangi orang. Pengen diperhatikan sama Allah, perhatikan peringatan Allah. Ya. Orang yang membutakan dirinya dari Quran hari ini, Allah butakan. Nah ini bisnis sama Allah. So, insya Allah hoyong perniagaan yang tidak pernah merugi, iya kita bisnis kata Allah. So, yatsuna kitabullah, ya, dirikan sholat, baca Quran, telaah Quran, hafalin Quran, pelajari Quran, dirikan sholat, infak seada seikhlasnya bagi kita, sirron wa alaniyah, ya, sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Nih yarjuna tijaratan tabu, sambil berharap berniaga dengan Allah, Allah kasih keuntungan yang banyak. Allah kasih keuntungan, kebaikan, ya, yang banyak.
subuh berjamaah, zikir dan lain-lain, ini sedang bisnis sama Allah. Dan Allah akan kasih banyak keuntungan bagi kita. Walaupun mungkin secara materinya ada di ayat, tapi yakinlah kebaikan, kemudahan, ya, derajat dari Allah ini lebih baik, ya, daripada apapun. Dan engkau akan mengharapkan itu nanti. Di sini mungkin belum kerasa, ya, secara materi, tapi secara ketenangan jiwa, hidup terarah sesuai dengan petunjuk itu sudah kita rasakan. Ya. Tapi lebih kalian akan rasakan lagi nanti kenikmatan yang luar biasa yang tiada tara di akhirat, kebahagiaan yang tidak akan ada duanya yang tiada. Inilah orang-orang beriman itu, ya, selalu berharap dengan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tadi ayat Quran yang disampaikan penulis. Yang kedua terakhir hadis Nabi Muhammad SAW, dan ini hadis yang terkenal, ya, masyhur. Antum juga sudah sering mendengarnya dari para asatidah guru-guru antum, ya. Itu hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ya. Wa rawaina, dan diriwayatkan kepada kami an Utsman, dari Utsman. Kenapa an Utsman tidak Utsmani? Karena Utsman itu merupakan isim ghair munsharif, nggak boleh kasroh walaupun ada huruf jar'an, ya. An Utsman ibni Affan radhiyallahu anhu qala, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian orang yang belajar Quran dan yang mempelajarinya. Rawahu al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail ibnu Ibrahim al-Bukhari. Ini nama lain Imam Bukhari, ya. Siapa nama lainnya Imam Bukhari? Imam Bukhari memiliki kunyah Abu Abdillah, ya. Kunyahnya, nama panggilannya yaitu Abu Abdillah. Nama aslinya Muhammad bin Ismail Bukhari. Muhammad bin Ismail. Nama dikenal dengan Al-Imam Bukhari. Bukhari itu orang Bukhara, ya. Kalau di sini Al-Panawani, ya. Al-Panawani, orang Panawan. Tapi orang dulu, orang lama tuh dibedakan dengan ini karena banyak namanya yang sama, ya. Kalau hari ini nama orang tuh sudah luar biasa, ya. Sudah aneh-aneh, ya, orang nama, ya. Kalau dulu enggak, ya. Ali bin Abi Thalib punya Hasan Husain. Hasan Husain punya nama, anaknya punya dinamain Ali, Akil. Itu banyak yang seperti ini, bolak-balik dulu. Kalau hari ini tuh kreatif dalam yang menamai itu, dan kreatif. Kalau dulu enggak bolak-balik, ya, bolak-balik. Nama kakeknya dikasih nama buat cucunya, buat anaknya, buat seperti itu. Maka dibedakan nama mereka adalah dengan Al-Bukhari, dengan nama tempat atau dengan nama apa aja. Jadi Imam Bukhari nama kunyahnya Abu Abdillah Muhammad bin Ismail. Ini khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, sebaik-baik orang membaca Al-Qur'an dan belajar Al-Qur'an. Ini sebaik-baik manusia, ya. Bukan sebaik-baik manusia itu orang yang hartanya banyak, jabatannya tinggi, dan lainnya. Itu enggak. Ini justru lingkaran dalam belajar dan mengajar Quran ini sebaik-baik di antara manusia, ya. Orang yang baik, tolong jangan direndahkan, ya. Orang yang sama-sama belajar Quran jangan saling merendahkan, jangan saling mengejek, karena hadis Nabi mengatakan bahwa kau ini
Yang belajar dan mengajar Quran ini orang yang terbaik. Khairukum, sebaik-baik di antara kalian, di antara manusia ini. Oh, salah satunya adalah orang yang mengajar dan belajar Quran. Jangan merendahkan guru kita yang mengajarkan Quran. Jangan menghinakan, mengejek, merendahkan orang yang sama-sama belajar Quran. Karena ini sudah dikategorikan oleh hadis Nabi sebagai sebaik-baiknya kalian di antara manusia. Ya, justru di antara antum saling mendoakan, ya, saling mensupport. Ayo kamu bisa. Ke guru, doakan guru-guru membimbing kita, jangan bimbing. Maka ingat, ini penulis kitab ini Imam Nawawi pernah berdoa sama Allah, ya Allah, sembunyikan aib-aib kekurangan guruku, supaya aku bisa tetap khidmat, hormat kepada guruku yang membimbing aku belajar. Guru kalian itu manusia biasa, pasti ada kekurangannya, dan kekurangannya itu jangan pernah kalian jadikan hinaan, ejekan, jangan. Ya, justru antum harus nutup diri, nutup matanya. Kekurangan guru yang kelihatan ditutup. Guru abi sare, tong disebut-sebut. Mungkin dia lelah, ya. Mungkin dia banyak baca untuk mempersiapkan mengajar. Ya, ingat ini, karena sudah disebut sama hadis Nabi, khairukum man ta'allama Quran. Baik yang mengajar, belajar Quran itu sudah sebaik-baik di antara kalian. Jangan direndahkan. Ya, cukup antum tutup mata kepada akhlak yang kekurangan guru-guru kita, dan kita terus berkhidmat kepada mereka, doakan mereka guru-guru supaya antum berkah dan dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu ya mungkin yang bisa disampaikan. Baru ayat Quran 1, hadis Nabi Muhammad SAW. Nanti kita lanjutkan lagi ya ke pembahasan berikutnya. Ya, baik, itu saja yang bisa disampaikan. Jadi dua keutamaan ringkasnya. Satu, baca Quran ya sunnah kitab Allah sebagai perniagaan yang tak ada ruginya. Dua, keutamaan Quran sebaik-baik kalian ya, yang menjadi mengajar dan mengajar Al-Quran. Dua keutamaan Al-Quran ya, dalam membaca Quran, yaitu kita lagi bertijarah berniaga dengan Allah, berbisnis dengan Allah, tiada ruginya. Yang kedua, kita menjadi sebaik-baik di antara manusia yang lainnya karena kita berinteraksi terus sibuk dengan belajar dan mengajar Al-Quran. Allahu a'lam bishawab. Mohon maaf apabila ada banyak kekeliruan dan kesalahan. Itu mutlak datangnya dari kemiskinan ilmu saya secara pribadi. Yang baik dan benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita semua agar bisa selamat dunia dan juga akhirat.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.